Arion Indonesia bukan sebagai pengunjung, karena kehadirannya di Kanwil DJP Jatim 3 adalah bukan sebagai pengunjung, tapi sebagai wajib pajak yang diundang. Sehingga dengan demikian, nota dinas ini menjadi tidak relevan dan tidak berlaku bagi wajib pajak yang bersangkutan. Sementara perihal nota dinas ini menyebutkan pedoman penanganan pengunjung. Jadi ketika PT Arion Indonesia hadir di Kanwil DJP Jatim 3, kapasitasnya bukan sebagai pengunjung, tapi sebagai undangan atau sebagai tamu dalam rangka memenuhi pelaksanaan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Jadi kalau kemudian tim peneliti memaksa menggunakan nota dinas ini atas perintah Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan Intelijen dan Penyidikan, termasuk atas perintah Kakanwil DJP Jatim 3, maka menurut kami nota dinas ini menjadi tidak relevan dan patut diduga nota dinas ini merupakan bentuk daripada produk pejabat yang patut diduga merusak substansi hukum Indonesia. Kenapa kami katakan patut diduga merusak substansi hukum Indonesia? Karena jelas nota dinas ini tidak berlaku kepada wajib pajak. Dan yang kedua, tadi kami sudah sampaikan bahwa PT Arion Indonesia ketika hadir di Kanwil DJP Jatim 3, kapasitasnya bukan sebagai pengunjung, tetapi sebagai wajib pajak. Sementara tadi kami sudah sebutkan di awal bahwa nota dinas ini bukan ditujukan kepada wajib pajak. Sehingga dengan demikian, nota dinas ini tidak dapat ditujukan kepada PT Arion Indonesia. Kalau kemudian tim peneliti keberatan memaksakan nota dinas ini berlaku bagi PT Arion Indonesia sebagai wajib pajak, sementara penerima atau tujuan dari nota dinas ini adalah bukan kepada wajib pajak, maka dapat dipastikan bahwa nota dinas ini juga bukan ditujukan kepada PT Arion Indonesia. Namun dapat kita lihat secara sederhana bahwa nota dinas ini diperuntukkan atau ditujukan kepada semua pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, khususnya di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur 3. Jadi oleh karena itu, nota dinas ini sekali lagi tidak mengikat bagi wajib pajak, termasuk tidak mengikat bagi PT Arion Indonesia. Selain daripada penerima atau tujuan nota dinas ini bukan kepada PT Arion Indonesia selaku wajib pajak, lagi pula perihal nota dinas ini bukan dalam konteks mengatur wajib pajak, tapi mengatur pengunjung. Yang dimaksud dengan pengunjung itu bukan saja wajib pajak, tapi setiap orang yang hadir. Oleh karena itu, secara khusus harusnya nota dinas ini mengatur kepada wajib pajak. Karena PT Arion Indonesia selaku wajib pajak tidak kebetulan hadir di Kanwil DJP Jatim 3, tapi hadir karena memang diundang melalui SPUH yang resmi. Sehingga dengan demikian menurut kami nota dinas ini adalah bentuk produk pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak khususnya di Kanwil DJP Jatim 3 yang berpotensi merusak substansi hukum Indonesia. Karena memang cenderung dipaksakan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian, pertanyaan kedua adalah, apakah nota dinas ini merupakan dasar hukum sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau Undang-Undang P3 Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Untuk mengetahui jawabannya, rekan-rekan dapat melihat di layar rekan-rekan dasar hukum yang akan kami gunakan untuk dijadikan pisau analisis. Apakah nota dinas merupakan dasar hukum atau merupakan produk internal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, termasuk di lingkungan Kanwil DJP Jatim 3. Oleh karena itu, rekan-rekan bisa lihat di layar rekan-rekan Undang-Undang P3 yang mengatur mengenai kedudukan atau hierarki peraturan perundang-undangan, termasuk yang akan menentukan apakah nota dinas itu termasuk di dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum yang akan digunakan sebagai pisau analisis adalah pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang P3. Oke, teman-teman. Itu adalah cuplikan dari Pak Rey ya. Teman-teman tinggal lihat langsung, nanti videonya akan gue sampaikan di deskripsi dari video ini ya, mengenai video originalnya. Jadi intinya ceritanya kita datang ke Kanwil Jatim 3
waktu itu dalam kasus keberatannya PT Arion, kedatangan kita yang pertama itu kita boleh merekam, tidak ada masalah. Tiba-tiba kedatangan yang kedua 2 minggu kemudian atau 3 minggu kemudian itu tidak boleh merekam. Lah kita bingung, kenapa tidak boleh merekam? Ada yang aneh, ya kan? Nah ternyata ada nota dinas, oke? Akan kutunjukkan teman-teman ya, ada nota dinas. Ini nota dinas yang kita terima ya, yang kita lihat dari sana. Nah ini dia. Jadi ternyata Kanwil Jatim 3, Kanwilnya ya teman-teman ya, menerbitkan sebuah nota dinas. Oke, nota dinas ini mau dia pakai sebagai justifikasi atau pembenaran untuk melarang orang melakukan perekaman audiovisual. Oke, ini dia nota dinas ya. Kepala Bagian Umum dan sebagainya dan sebagainya. Ini Kanwil ya, bukan Direktur Jenderal Pajak teman-teman ya, tetapi Kanwilnya langsung bikin nota dinas tanggal 11 September ya. 11 September dia bikin mengenai pedoman penanganan pengunjung di lingkungan Kanwil Jatim 3 ya. Jadi tadi oleh Pak Rey sudah disampaikan ya bahwa nota dinas ini punya banyak masalah ya. Salah satunya adalah ini ditujukan untuk pengunjung, bukan untuk wajib pajak yang sedang datang dalam rangka diundang atau dipanggil gitu ya. Jadi ini adalah menindaklanjuti Nota Dinas Nomor 1 Tahun 2024 ini dari Ibu Dwi Astuti yang terhormat ya, dari Kepala Humas ya, Kepala Humas Penyuluhan DJP ya, Ibu Dwi Astuti, yang juga itu adalah merevisi dari Nota Dinas sebelumnya tanggal 17 Oktober, oke, mengenai pelarangan merekam. Intinya nggak boleh merekam foto, audio, video di KPP ya. Isi sama aja teman-teman ya. Ini file ini akan gue kasih juga kepada teman-teman di dalam video ini di bagian deskripsi. Teman-teman tinggal download aja nanti langsung. Intinya adalah ada pengumuman, banner, tidak boleh merekam, tidak boleh foto, dan sebagainya. Kemudian larangan itu juga termasuk dalam siaran langsung, live streaming kayak yang gue lakukan. Kemudian semua area, intinya semua area di KPP itu tidak boleh melakukan perekaman audiovisual. Oke, beres-beres bla 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 bla. Bla bla bla, oke. Bla bla bla. Oke, kalau wartawan juga mesti izin secara langsung katanya ya, luar biasa ya. Wartawan aja mau diatur sama nota dinas, luar biasa ya. Nah, yang lucu teman-teman, nota dinas ini mengatakan dalam hal pengunjung tidak kooperatif. Contohnya pengunjung tidak mau untuk tidak merekam. Contohnya gitu ya. Contohnya gue tetap mau merekam. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah pegawai dapat menjelaskan kepada pengunjung bahwa pengunjung tidak dapat melanjut bahwa pengunjung tidak dapat melanjutkan tugasnya dan mempersilahkan dengan sopan pengunjung tersebut untuk meninggalkan lingkungan kantor ya. Pegawai segera menyusun berita acara bla 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 bla, kemudian laporan ke Dwi Astuti ya, laporan ke Direktur Penyuluhan. Jadi si oknum yang bikin aturan nota dinas ini lapornya ke dia gitu. Jadi semua sudah satu komplotan. Oke, jadi gini, undang-undang, teman-teman ya, undang-undang pajak itu memberikan hak dan kewajiban kepada masyarakat, ya dong, dan juga hak kewajiban kepada si petugas pajak. Petugas pajak itu punya kewajiban untuk mengizinkan wajib pajak untuk hadir di dalam yang namanya pembahasan akhir ataupun SPUH, ya, SPUH itu dalam keberatan. Jadi undang-undang mewajibkan pegawai pajak untuk mengizinkan kepada warga negara wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir dan dalam SPUH. Oke, pembahasan hadir untuk keberatan. Tetapi menurut nota dinas nggak perlu. Undang-undang tuh buang aja ke laut kalau orang itu tidak mau ikuti nota dinas ini. Oke, luar biasa ya. Jadi nota dinas ini mau mengencingi atau mengentuti itu undang-undang. Apa itu undang-undang? Nggak peduli dia. Pokoknya kalau nota dinas ini tidak diikutin, undang-undang pun dia nggak mau ikutin. Oke, nggak peduli dengan undang-undang. Oke, di undang-undang dikatakan bahwa wajib pajak wajib diberikan hak. Oke, wajib pajak wajib diberikan hak untuk hadir dalam pembahasan akhir dan dalam SPUH keberatan. Itu pun tidak peduli, nggak boleh katanya. Jadi petugas pajak kehilangan kewajibannya untuk melayani masyarakat dan masyarakat kehilangan haknya untuk hadir yang sudah disahkan oleh undang-undang. Oke, luar biasa ya, nota dinas. Dan teman-teman perlu paham satu hal yang sudah disampaikan oleh Pak Rey dan kita semua juga paham ya, bahwa nota dinas bukan dasar hukum. Teman-teman ya, nota dinas bukan dasar hukum. Ini sudah jelas diatur dalam Undang-Undang P3 tadi ya, teman-teman tinggal baca di undang-undangnya ya. Nota dinas itu bukan dasar hukum, tetapi dia bisa mengatur hukum.
Oke, kenapa dia bisa ngatur hukum? Ya karena oknumnya, para oknum-oknumnya satu komplotan dari bawah Kanwil sampai pusatnya di Astuti, satu komplotan semuanya. Ya, oknum semua satu komplotan. Jadi jadi dia mau bikin aturan. Aturan ini mau melanggar undang-undang. Nggak peduli dia, nggak peduli. Nanti kalau lu gugat pengadilan, kalah juga lu, karena kami sudah kunci hakimnya katanya. Hakim kan dimakan gaji dari Kemenkeu katanya. Matilah kita semua teman-teman ya. Tetapi gua pikir itu hanya di negara Konoha aja teman-teman ya. Kalau di Indonesia sih nggak begitu. Oke, tetapi faktanya teman-teman ya, nota dinas ini luar biasa ya. Nota dinas ini bisa mengangkangi undang-undang, bisa membuang undang-undang pajak, itu nggak peduli dia. Pokoknya kalau nota dinas ini tidak diikuti, maka semua undang-undang, mau undang-undang pajak, undang-undang dasar, dia tidak peduli. Tidak perlu dilaksanakan undang-undangnya kalau nota dinas ini tidak diikuti. Oke, teman-teman, coba dong kasih komentar ya. Bagaimana pendapat Anda mengenai nota dinas ini ya? Bagaimana ceritanya nota dinas ini bisa menghilangkan kewajiban dari petugas pajak yang sudah diperintahkan undang-undang, dan bagaimana nota dinas ini bisa menghilangkan hak dari wajib pajak yang sudah diperintahkan oleh undang-undang. Coba deh teman-teman kasih komentar supaya kita bisa tahu ya, masyarakat tuh ngerti nggak sih lu mengenai nota dinas? Lu ngerti nggak sih mengenai hukum gitu ya? Bahwa boleh nggak sih nota dinas itu mengangkangi undang-undang? Boleh nggak sih nota dinas itu merusak undang-undang, membuang undang-undang ke tong sampah seolah-olah undang-undang itu nggak ada apa-apa, nggak ada artinya kalau nota dinas itu nggak diikutin. Oke teman-teman, coba komentar di video ini. Sampai jumpa lagi.